supaya dijaga keheningan, dijaga kebersihan, dan juga itu dilarang keras untuk memegang barang tersebut. Dalam sini pada kali pertama, kita posisi sekarang itu di ruangan pertama yang temanya laku minefona. Inilah laku minefona saya. Teman-teman ini nanti saya akan kamu tahu gimana kamu itu. Maka kita masuk di sini. Ini sengaja itu yang dulang utama itu saya tunjuk kepada teman-teman semuanya itu adalah siri. Mungkin kalian sudah mengetahui semuanya itu siri. Salah museum nasional untuk seluruh museum yang ada di Indonesia. Baik, jadi harapan kita nanti setelah mengobservasi keliling, melihat artefak di museum sebagainya, ada sesuatu yang sangat mendapatkan yang bisa berbagi kepada yang menjalar dan itu di tengah hutan ada. Tapi kalau kita cari sekarang nggak dapat. Itu hanya dulu. Maka ini buah ini sangat keras dia dan dikeringkan nanti dan dijadikan sebagai tempat kapur siri. Adalah yang kedagado. Lalu kalau yang ini adalah penumbuk siri, ini lah polen. Yang ini. Maka setelah orang luar itu masuk Binias, barulah ada yang ini, ada yang logam-logam ini. Dan yang memiliki ini dulu itu hanya golongan bangsawan. Masyarakat biasa tidak dapat ini. Ini dia. Ini tapi emas zaman kuno ya, yang hanya 16 karat. Beda dengan yang emas sekarang udah 24 karat. Hanya 16 karat. Maka yang bisa memiliki ini dulu itu hanya bangsawan kaya. Tetapi kalau masyarakat biasa enggak. Makanya khusus Bosi Banononi Mefona dicampur bahasanya saudara. Bosi Banononi Mefona sangat ditunjukkan sekali. Kalau iya, nah soja makin lu kapag lemani ranya siluman yang sekali. Mefona ada dulu karena bukan dari kain dulu pakaian kita, tetapi dari serat kain, obon atau ladang, sehingga tidak sembarangan dipakai. Gampang terus maka sebelum itu makanya ada 3 dari kayu bali leha, itu bali leha namanya baskom ya. Baskom ya. Ada dulang baik, kemudian ada miru beras, ada saru maka kemudian ini yang menggunakan itu kalau orang biasa itu hanya daun pohon daun ya. Kemudian di sini kita lihat ada yang agak unik. Ini namanya Nahamban. Ya, ini gimana? Sumangilah dinamik. Sehingga Mefona sih le akan pernah mengikuti acara. Mereka itu tidak bisa pergi ke pesta besar, bukan pesta nikah. Beda pesta nikah dengan pesta uas. Uas adalah artinya mencari menu gelar dalam sebuah kampung. Beda kalau acara nikah. Le mengikuti nama le pakai itu. Berarti itu ada hukumnya enggak? Enggak. Tetapi yang diwajibkan memang semua kalau bangsawan dulu itu memang wajib, selalu wajib ini mereka pakai. Tetapi bukan berarti kalau udah tertinggal satu berarti ada hukumnya enggak. Ya? Hanya itu dia bentuknya yang berbeda-beda. Kalau kita lihat dari dalilnya begini, ini saya dalilnya. Lu, udah ini kita sudah lihat. Ukurannya yang berbeda-beda. Saya dalilnya. Ada anting-anting yang ukuran kecil di atas kan? Ada yang ini. Dae naka ila-ila gawe dan mefona. Lubang telinga itu ya hampir masuk dari kelingking ini di dalam. Ini angkat ini udah berapa ons ya? Sehingga juga telinga mereka itu lebar kayak gini. Benar-benar ukurannya yang berbeda-beda. Tergantung. Ada lagi pertanyaan, any question? Oke, next kita lanjut di sini ya. Nah, kemudian di sini ada takaran padi, traditional measurement ya. Ada yang namanya kata, nali, tumba, suke, dan paling besar itu lauro. Ya. Kalau sekarang mungkin
masih kita pakai yang namanya tumba atau dumba ya, teko, kata, dan sekarang kebanyakan pakai ada yang istilah liter. Oke, next kita lanjut di daging babi, babi. Jadi itu ada tambah sudah untuk tumbangnya. Itu diibaratkan satu timbangan itu diibaratkan satu tambah atau 1 kilo lah. Ibaratnya kalau sekarang. Ya. Kemudian di sini kita lihat ada ini bukan kira juga, ini alat untuk menimbang. Kalau sekarang berapa gram, ini berapa batu dia ya. Kemudian ada timbang emas. Dulu belum ada cuci emas, jadi mereka percaya ketika diletak perhiasan perempuan ya, kita lihat ada anting-antingnya, itu inspirasinya dari daunnya. Kemudian ada gelang kaki, gelang tangan di tengah itu. Kemudian ini kalung dari batu permata, dan ini dari manik-manik ya. Kemudian ada sisir dari kayu suku Ewe. Mungkin kalau teman-teman bayangkan gimana lah menggunakan sisir dari kayu, menyeramkan. Dan itu memang sengaja dibuat seram biar takut. Dan di atasnya ada hidung burung enggal, burung buaya. Mereka percaya pada Umur 3 daerah ini untuk mengenai sampai ini, karena dulu itu sering dilarang, kan dilarang, ya. Ini olahraga. Memang secara umum memang ada tidak di masjid umum atau musim. Anak lah dia olahraga. Belum yang bakal dalam nomornya, pengalaman buat dia. Kalau tidak salah ada sistem silakan. Dia ada dan tidak budaya. Dan kalau orang dulu tidak tahu mana perlu ada. Berarti dia begitu. Kalau kita sama orang Nias, tetapi kalau kita tidak kampung, memang ada kita dan budaya kita di situ sudah ada. Ya kok itu tangga itu. Di kampung saya aja di Leluwak. Saya orang Leluwak, tetapi ada di satu tangga kami beda ada. Sehingga namanya ke bawah lu dan itu sembarangan mana mau keluar dan keluar. Hanya ingin mau melihat saja. Tabal-bal orang kami. Oke? No. Ilah, hadiah mana Mas yang suka? Kan tadi Pak bilang bahwa Rumah Adat Pulau Nias dari Kabupaten Utara, ya sebarang tadi betul sama. Jadi tadi Pak kami dari IKIP kan punya tugas mengenai sejarah pembuat adat rumah adat di sini. Jadi pertanyaan kami Pak, bagaimana proses pembuatan rumah adat Nias? Kalau saya cerita proses pembuatan, lu apa ikau so kepada dan kalian itu tidak mengetahui ya semua yang golongan 5 ini. Kayak gimana itu? Atau sepintas saja? Sepintas saja lah Pak. Iya, Garis besarnya saja. Apa ya? Karena bentuknya itu ada di sana, satu itu ketupat. Lah, oke Pak. Begini. Ini ada dibuat tari-tarian dibawa keliling kampung digotong ya, sambil menentukan atau menceritakan kisah hidup si bangsawan. Nah, namanya kurus sarambia ya. Dikasih duduk dulu itu orang tuanya, baru anak laki-laki pertama berdoa supaya mengalir karisma, wibawa, rezeki dari orang tuanya, ilmu. Nah, setelah itu baru dimasukin di dalam peti jenazah, namanya hasi sarambia. Ya. Kemudian ini sarambianya diletakkan di depan rumah, model berdiri, tidak dikubur. Dan ini juga termasuk salah satu bukti bahwa orang kita Nias menerima, ada yang menerima agama, tetapi tradisi masih tetap mereka lanjutkan. Jadi ada salib, tapi tradisi untuk mendampingi umat kerja semua masih bersatu, walaupun secara perlahan baru. Jadi setelah masyarakat apa namanya? Yang ada panjang. Makanya itu banyak. Tapi kalau yang ini
Baik, teman-teman, ada mungkin banyak kesalahpahaman sama kita. Ini karena kalau dibilang pemujara bisa kita lihat di sana, namanya palurana. Itu semua sebagai alat mengusir religi. Kemudian kalau melakukan penyembahan terhadap patung leluhur, jadi ini adu jatua patung leluhur. Jadi ketika imam kuno melakukan pemujaan terhadap patung leluhur sambil membunyikan alat musik yang namanya fondai, dia tabur dengan satu ya. Oke, next kita lanjut di sebelah sini. Nah, ini tempat perhiasan dan juga tempat siri biasanya dibawa ya, ya. Kemudian teman yang di pavilion kedua tadi, tapi lebih keren kata kawan kita ini. Oke, next. Ini ada keris ekelauya belati. Kemudian tolegu, ini ada tolegu. Pedang. Ini aslinya dari Teluk Dalam. Ya. Mungkin dari daerah teman-teman beda lagi namanya. Apa namanya pedang? Ada Pilewakari, Buru Sewa. Nama kayu Araba. Dari ya, benang. Oh. Kalau benang itu ada dari Etelio. Ini banyak ya. Banyak dari Etelio. Ada lagi jenis nah itu genang ya. Mungkin teman-teman kalau dibilang pemujaan apa, Artinya igal tidak uga, kefe. Dulu itu kan masih membagi. Tetapi apa yang dikasih adalah isepakati kamu hau kami ubari di kubaci. Apakah salah alisi, dua alisi, masa zi, ini saja lo. Belum mana? Oh ini, kalau si bau itu, ada alisi saja lo. Itu, tidak mau baca ini. Tetapi rata-rata mengenai hasil ini lama musim mengenai. Puasa saja. Biar kalian tahu, itu tukang rumah ada yang besar itu di bawah rumah ini. Itu korbannya adalah Tuhan sendiri. Pemilik rumah itu menjatuhkan tukang suruh atas bapak itu di dorongnya ke bawah. Jadi tunggu. Supaya kenapa? Supaya tidak ada saingan dari rumahnya itu. Karena tukang ini otomatis kalau ada yang minta lagi dia jadi untuk membangun rumah satu rumah, ada saingan. Korban tukang itu korban. Iya, kalau bisa lu mati tahu kebanyakan. Tengah madalay ko, iya, itu rumah madalay. Banyak selatan. Ini madalay. Selesai. Selain itu ada juga yang mengatakan ketika meninggal bangsawan itu dia minta kepada anaknya atau kepada prajurit desa itu wajib disediakan berapa yang dimintanya. Ada yang minta 3, 4, 5, 6 bahkan sampai 10 wajib. Itu diambil dari wilayah orang lain, tidak boleh dari wilayahnya, itu diambil dari desa lain ya. Untuk apa? Itu harus dipersembahkan kepada dia. Dan katanya itu yang menemani dia di tempat persyaratan terakhir. Ada yang dijadikan sebagai bantalnya, yang menyebutkan sirinya ya. Kemudian ada juga mengatakan kalau membuat rumah ada bangsawan atau membentuk desa baru itu wajib ada tumbal atau mendirikan megalitik harus ada tumbalnya. Ya, biasanya. Kemudian ada juga katanya kalau menikah pemuda nias dulu dari tulisan seorang musafir dari Arab, musafir Sulaiman. Itu ada tulisannya sekitar tahun 800-an. Katanya dulu pemuda nias kalau mau menikah wajib menyediakan kepala. Berapa dia dapat kepala, begitulah jumlah istrinya dikasih. Ngeri ya. Next, ini di bawah kita lihat ada magic ya. Ilmu patahana. So gereja ya, ada bajukan. Kemudian ada itu patung magis.
Ini gambarnya ini gitu Pak. Kemudian ada baru duo itu kain merah. Itu ada Rimi, ya, koin sama batu permata, jolo-jolo. Itu semua mereka percaya bisa untuk kekebalan tubuh. Next. Pengiriman. Yang ini adalah pemeras tubuh, tapi khusus laki malam itu dijadikan sebagai patung seorang wanita. Belum kedirinya, tapi supaya kalian ketahui bahwa itu dikasihkan sengaja dikasihkan menunjukkan posisinya masih ambisi. Segala sesuatu itu kita patung orang tua itu adalah manusia. Kita percaya bahwa itu masih mampu, dia masih hidup. Maka sengaja dibuat ini ibarat seperti seorang ibu yang masih manusia kan ada air asik. Maka bisa kita peras nanti itu ya. Kepercayaan dulu lah supaya mengalir. Ada ulekan, ada juga talenan ini, ada parutan. Bila parutan saja, enggak, yang ini ada juga parutan sagu, ada peralatan pertanian. Oke. Kampung itu sebelum menikah belum dihitung statusnya, belum ada apa-apanya. Itu baru mulai dihitung statusnya. Setelah itu baru kalau pesta berikutnya yang meletakkan ini ada disebut Niogaji atau Niogani. Ini ya. Yang lebih besar lagi. Kemudian yang paling besar, puasa pesta besar mendirikan Belu adalah Bowenilare. Dan itu Asli ini. Hanya berlaku pada daerah ada Bang Nonong ini. Mesin cetaknya masih ada. Nah, so down gunung story pada bawa November daso. Bila November daso. Sebelum nyampe di kantor BMKG. Iya kan, kalau di situ ada mesin cetak. Mesin cetak uang itu di situ. Itu yang cetak inilah alat musik dulu yang menghasilkan 3 nada suara, teman-teman. Suara canang, bola. lagu Cinta Dadang Buru gitu lah. Kalau pemain sebelum nyampe kita di ruangan megalit karena kita satu ruangan lagi, kita main dulu. Oke. Udah capek biwa Pak. Ada mainnya ada. Oke. Satu. Hah? Enggak apa-apa sih. Yang bisa silakan. Siapa saya? Saami badai mainan, badai larian, dombe salua baulayama, bambi bolo kedemi kemang, apo si otarai kemama, saami badai mainan, badai larian. Dombe salua baulayama, babi bolo kedemi kemang, naso lagu masih lefagenama. Saami badai mainan, badai larian, dombe salua baulayama.